Jangan sampai kita hanya mau rewardnya, kita mau ambil berkatnya saja, tetapi kita tidak mau melewati pengorbanan bersama Tuhan. Hai guys, selamat malam. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita angkat pujian, Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Terang-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita lebih serius lagi dalam hadirat Tuhan. Kasih Tuhan.
dalam kesesakanku. Kau beri kenyamanan-Mu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami milik-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, Yesus. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours
lahir bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami telah selesai Tuhan memuji-Mu dan menyembah-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan biar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom anak-anak muda SOG dimanapun kalian berada. Malam hari ini berjumpa kembali kita di dalam ibadah online SOG. Dan kita berdoa supaya secepatnya pandemi ini berlalu dan kita kembali untuk ibadah onsite. Karena kita sudah rindu. Dan pada malam hari ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yaitu tema besar kita pada bulan Oktober ini adalah more than enough. Artinya lebih dari cukup. Tetapi begitu banyak anak-anak Tuhan yang dia berkata lebih dari cukup apa yang telah dia terima dari Tuhan. Dia berkata lebih dari cukup apa yang telah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Tetapi dia tidak bisa meresponi kasih karunia. Untuk itu saya beri judul firman Tuhan pada malam hari ini yaitu Respond to Grace. Artinya meresponi kasih karunia Tuhan. Meresponi kasih karunia yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan malam hari ini ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama bahwa ternyata masa kelimpahan dan masa sukar sangat-sangat berpotensi untuk apa? Anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa ternyata masa kelimpahan dan masa sukar justru semakin mendekatkan diri, semakin mencari wajahnya Tuhan. Dan malam hari ini 2 poin ini akan kita pelajari. Dan kita akan membuka Alkitab yaitu Hosea 13 ayat yang kedua. Firman Tuhan, sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah kurban kepadanya. Kata mereka, baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Jadi bahwa kitab Hosea ini kita telah baca bahwa dikatakan sekarang pun mereka terus berdosa. Kalau kita merujuk kepada sejarah bahwa Hosea ini menikah dengan seorang pelacur atau perempuan dursila yaitu bernama Gomer. Dan keluarga Nabi Hosea ini menjadi
representasi daripada hubungan bangsa Israel dengan Yahweh atau Allah. Dan kita belajar, yaitu di mana kitab Hosea bercerita ketika bangsa Israel, yaitu Israel Utara, bangsa Israel Utara mengalami masa kejayaannya, mengalami masa keemasannya. Mereka justru apa? Alkitab, Hosea mengatakan bahwa mereka meninggalkan Tuhan. Bahwa mereka apa? Tidak menyembah Tuhan. Itu yang akan kita pelajari hari-hari ini, bahwa di masa-masa pandemi ini ada dua kemungkinan yang terjadi kepada setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Yang pertama adalah zaman masa-masa pandemi ini ada yang mengalami masa-masa yang sulit. Ada yang mengalami perekonomian yang semakin sulit. Tetapi justru ada juga yang mengalami justru perekonomiannya lebih bagus. Nah, sekarang kita tinggal memilih di antara poin yang kedua. Apakah kesukaran ini justru membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, atau di masa-masa kejayaan justru membawa kita untuk meninggalkan Tuhan. Maka firman Tuhan pada malam hari ini kita belajar dari kitab Hosea. Dikatakan bahwa sekarang pun mereka terus berdosa. Pada waktu itu bangsa Israel mengalami masa-masa di mana mereka mengalami masa kejayaan, masa keemasan. Waktu dipimpin oleh Raja Yerobeam yang kedua, yaitu Israel Utara. Tetapi mereka justru meninggalkan Tuhan. Mereka justru menyakiti hati Tuhan dengan bersundal kepada dewa-dewa tuangan, kepada dewa-dewa hasil buatan tangan manusia yang mereka tempa dari emas, yang mereka tempa dengan begitu baiknya untuk mereka sembah. Mereka sangat menyakiti hati Tuhan. Apa yang membuat mereka berbuat seperti itu? Ada faktor yang membuat mereka seperti itu, yaitu apa? Faktor bangsa Israel meninggalkan Tuhan, yaitu di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hari-hari ini anak-anak Tuhan, banyak kita melihat bahwa ada yang meninggalkan Tuhan hanya karena alasan apa? Alasan pemenuhan kebutuhan hidup. Alasan apa? Alasan karena dia inginkan jabatan di dalam pekerjaannya. Alasan apa? Alasan supaya dia diterima orang di lingkungan di mana dia bersosialisasi. Dia lupa bahwa itu hanya sementara. Dia lupa bahwa apa yang dilakukannya hanya sementara. Justru dia meninggalkan sesuatu yang kekal. Sesuatu kehidupan yang akan menghidupkan dia kembali. Maka dikatakan apa yang menjadi faktor anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan? Yaitu di Hosea 4 ayat ke-6. Dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal siapa Bapa kita. Kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenal dengan benar Tuhan kita, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Begitulah yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka mengalami masa kejayaan, mereka lupa bahwa Tuhan yang sama, bahwa Allah yang sama yang mengiring mereka dengan tiang api, tiang awan, sampai mereka kepada masa kejayaan. Tetapi ketika mereka berada di puncak kejayaan mereka, ketika mereka berada di puncak karir mereka, mereka justru meninggalkan Tuhan. Mereka justru berkompromi dengan dunia. Supaya apa? Supaya mereka diterima. Itulah yang hari-hari ini banyak kita melihat anak-anak Tuhan. Mereka meninggalkan imannya. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya karena apa? Supaya diterima. Supaya mengangkat kehidupannya.
Untuk itu, Rasul Paulus juga berpesan kepada jemaat di Filipi. Yaitu Filipi 1 ayat 9 dikatakan bahwa, dan inilah doaku, semoga kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kenapa Rasul Paulus berpesan tentang pengetahuan? Ya, tentang segala pengertian. Rasul Paulus bukan tidak ada alasan, karena dia sangat beralasan bahwa ketika seseorang, bahkan kalau di zaman sekarang ini, masa-masa pandemi, bahwa di masa-masa yang sukar sekarang ini bagi yang mengalami kesukaran, bahkan masa-masa pandemi ini, ada masa-masa yang justru mereka mengalami masa kejayaan. Rasul Paulus berpesan, seperti yang dipesankan kepada jemaat di Filipi, bahwa doa Rasul Paulus, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita tetap kasih Tuhan melimpah di dalam kita. Yaitu kita harus berpengetahuan, yaitu kita harus berpengertian. Artinya apa? Kita harus mencari Tuhan, kita harus belajar mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus belajar mengenal siapa sebenarnya Allah kita. Supaya kita apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Supaya kita apa? Kita tidak goyah walau badai apapun yang datang di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda secara khusus, anak-anak muda SOG, jangan sampai kalian meninggalkan Tuhan hanya karena alasan bahwa untuk pemenuhan kehidupan. Jangan sampai. Makanya Rasul Paulus juga berpesan, akhirnya saudara-saudara kamu meminta, menasihatkan kamu di dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar bagaimana kami hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh. Rasul Paulus berkata bahwa supaya kita bersungguh-sungguh, begitu banyak anak-anak Tuhan sudah beribadah yang rajin, sudah melakukan segala aktivitas pelayanan dengan rajin dan tidak pernah absen. Tetapi justru ketika badai datang, ketika pergumulan hidup datang, mulai dia mundur secara perlahan. Itu karena apa? Itu sama seperti nasihat Rasul Paulus, tambahkan pengetahuan, tambahkan hikmat, tambahkan pengertian buat setiap kita. Supaya kita kuat. Apapun masalahnya, apapun badai yang datang, kita tetap tersenyum karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa di dalam kehidupan ini ada 2 poin yang tadi. Masa kelimpahan dan masa sukar yang berpotensi meninggalkan Tuhan, atau masa kelimpahan dan masa sukar yang justru semakin kita mendekatkan dengan Tuhan. Dan saya percaya anak-anak muda yang luar biasa, dimanapun kalian berada, kita percaya bahwa apapun masalahnya, apapun keadaan kita, kita akan tetap memilih untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Kita akan tetap memilih untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena 2 Petrus 1 ayat 5 berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Bahwa tidak sampai di situ. Kita percaya kepada Tuhan tidak sampai berhenti di situ. Tetapi ketika kita punya iman, kita harus menambahkan kebajikan. Ketika kita punya kebajikan,
kita harus menambahkan pengetahuan. Supaya apa? Supaya penuh di dalam Tuhan. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran yang palsu. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh keadaan, masalah dalam kehidupan kita. Karena apa? Pengenalan kita sudah benar-benar penuh di dalam Kristus. Itu yang menjadi pesan firman Tuhan buat anak-anak muda dimanapun kalian berada, yaitu 2 Petrus 1 ayat 5, yaitu justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan yaitu pengetahuan. Karena firman Tuhan ini boleh menjadi rema, menjadi pelajaran buat kita. Supaya kita ketika menjalani kehidupan ini, kita berhati-hati. Supaya ketika kita menjalani kehidupan ini, kita benar-benar kuat pondasinya di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya ini akan membantu kita untuk lebih lagi kuat di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami telah mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Menjadi rema yang boleh menuntun kami untuk lebih lagi mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh anak-anak muda SOG dimanapun mereka berada Tuhan. Apabila mereka mengalami sakit, kami percaya malam hari ini mereka mengalami kesembuhan. Apabila mereka mengalami persoalan, apabila mereka mengalami pergumulan, kami percaya malam hari ini mereka mendapat solusinya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga besar mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mencukupkan apapun yang mereka butuhkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama kita berkata, amin.